Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwah? Bi khair, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, naltaqi bikum maratan ukhra fi hadha as-sabah. Wa yasuruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-majmu'ah aw ism akhar Zoom. Asa yakuna hadza al-liqa liqa'an thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa maktuban fi safahatina al-hasanah wa insyaallah nastamir ad-dirasah. Naam. Bagaimana sudah di raba-raba tugasnya? Merantos. Alhamdulillah. Bentar. Udah berapa orang yang masuk? Saya kira 11 orang. Insya Allah nanti semuanya kebagian. Kita bikin kesepakatan ya. Kalau misalnya nanti menjawab pertanyaannya, dihidupkan videonya ya. Dihidupkan videonya supaya kita lebih memaksimalkan pembelajaran kita. Ya intinya supaya saya tahu. Jadi kalau nanti ketemu barangkali di jalan, gitu kan, nanti bisa minimal saling menyapa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kurang lebih ada 3 bagian ya yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Jadi nanti cocokkan dengan jawaban masing-masing. Kalau betul, nanti kasih simbol tandanya betul. Kalau misalnya ada yang salah, kasih tanda sebelah mana yang salahnya supaya nanti lebih tahu nanti letak kekurangan kita di mana. Karena memang ketika dulu saya awal-awal latihan baca kitab itu yang salah itu dikasih tanda harokatnya, dikasih tanda. Nanti ketika menemukan lafadz yang seperti itu lagi atau kaidah yang seperti itu lagi, minimal kita meminimalisir kesalahan. La yuldaghu mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan jatuh ke satu lubang ular yang sama. Tidak akan jatuh kembali ke satu lubang ular yang sama. Maksudnya kalau nanti sudah tahu salah itu minimal kita tidak jatuh lagi kepada kesalahan itu, kan? Atau meminimalisirnya. Oke, bisa dipahami semuanya. Jadi nanti semuanya kebagian, ya. Semuanya kebagian. Dan saya akan acak, ya. Saya akan acak urutannya dan yang lainnya. Tolong nanti disimak jawaban teman-temannya. Dan bagi yang menjawab sekali lagi dihidupkan videonya. Oke. Tapi kita mulai dari bagian yang pertama ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Oke. Ini disebutkan. Bentar. Oke. Ayin al-fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyati dha khattan wahidan tahtal fa'ili wa khattayni tahtal maf'ulun bih tahtal maf'uli bih washkul akhara kulli minhuma wa tarjim. Tentukan fa'il dan maf'ul bih pada kalimat-kalimat berikut dengan cara letakkan 1 garis di bawah fa'il, ya, dan 2 garis di bawah maf'ul bih, beri harokat masing-masing dari keduanya, kemudian terjemahkan. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, nabda min akhi Al-Karim Jajang. Fadhol. Yuk, dari nguping. Karena akhi Jajang itu sudah kayak yang persiapan, sudah dihidupkan videonya. Nabda min ka ya akhi Jajang. Fadhol. Fatahal baqalu ad-dukana
Artikel Bisa'ati saminati. Ya. Oke, mana fa'il? Fa'ilnya al-baqalu. Fa'ilnya adalah al-baqalu. Nah, maf'ul bihnya Maf'ul bihnya ad-dukana. adukana. Ini fi'ilnya maklum atau majhul? Fi'ilnya maklum. Mana fi'ilnya? Fathah. Nah, tarjim. Pedagang membuka jongkok pada jam 8. Iya. Fataha, saya kasih harokat ya. Saya kasih harokat. Bagaimana kelihatan? Kelihatan. Nah, saya kasih harokat. Fataha, al-baqalu ad-duk kana fi saati faminati. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Gimana cara menandakannya? Warna merah aja. Ustaz. Pakai nama aja, Garis dua. Ustaz. Garis merah. Garis merah. Garis merah. An-nadurah itu naon, Bu? Itu ajan. Bagaimana ya ngasih simbolnya nih? Atau kita kasih warna ya? Iya, kasih warna aja. Ustaz. Warna aja lah. Biar nanti saya save dan nanti bisa di share untuk nanti murojaah. Iya. kalau arah rindit Oh, seorangnya tuh. Nuju nobar sih kan nanti. Ya. Nobar. Jadi yang kuning itu fa'il, yang hijau itu maf'ul bih. Nah. Oke. Ba'da akhi Jajang, tafadhol. Siapa ya? Kak. Ibu Om dulu lah. Fadhol Ibu Om. Silakan Ibu Om nomor 2. Kasarot tufalu anazorotu. Kasarot tufalu anazorotu. Nah, coba mana fa'il dan mana maf'ul bih? Fa'ilnya tufalu, maf'ul bihnya anazorotu. Maf'ul bih itu selalu mansub Ibu. Maf'ul bih selalu mansub. Fathah. Anazorota ya. Iya, jadi begini. Kasaro atiflu bukan atufalu bukan. Atiflu. An nadharata. Begini. Kasaro atiflu an nadharata. Hakeza. Apa artinya Ibu? Bayi itu mematahkan kacamata. Ya. Balita itu mematahkan balita kacamata. ya. Iya, balita. Balita itu mematahkan kacamata. Oke, mana an-nadhara di sini jadi apa, Bu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Tiflu. Atiflu. Sahih. Nah. Jadi apa? Atiflu itu artinya balita, an-nadhara artinya kacamata. Bikin tenteh bayi, kok bayi jagoan amat gitu. Eta mamang jaka nuju alit tiga gitu tuh. Nah, fadhal akhi Jaka. Syukran Ibu Om ya. Akhi Jaka syukran tadi. Akhi Jajang. Sekarang akhi Jaka. Tafadhal. Katabal mudarrisu qawaidul lughat qawaidul lughatil arabiyyati ala saburati. Ada yang salah satu. Apa coba? Ulangi lagi. Katabal mudarrisu qawaida. Betul. Qawaidul lughatul arabiyyatu ala Mudofileh. Al-lughati
lughati arabiyati ala saburati. Iya. Apa artinya? Guru menulis kaidah bahasa Arab di papan tulis. Nah, bukan di atas ya, di sini terjemahannya di aja gitu. Di papan tulis. Di papan tulis. Kayak khijaka aina fa'il? Fa'il mudarrisu. Al-mudaris. Aina maf'ul bih? Qawaida. Qawaida, sahih. Panakul kataba al-mudarrisu qawaida al-lughati al-arabiyyati ala huruf jar ala saburati. Bukan yang dipencet-pencet yang warna-warni. Nah, begitu ya. Ya mudarisu di sini dia fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah. Qawaida di sini jadi maf'ul bih. Tapi dia tidak boleh beralif lam, dia tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Jadi kata yang tidak boleh tanwin dan alif lam itu namanya mudhaf. Nah, kata setelahnya itu harus mudhaf ilaih, harokatnya kasrah, majlul. Bagaimana? Anaknya sebetulnya masih susah mengetahui itu tuh dibacanya kan biasa wae kitaba. Ya. Kitaba gitu. Ya, terus gimana? Ya, susah nentuin itunya. Ya, nanti dari mana? itu jam terbang, jam terbang. Kita nanti bisa mendeteksi bahwa itu pasti kataba. Karena ke depannya ada Ada pelakunya. Kataba, telah menulis. Itu kan? Telah menulis. Kemudian dari susunan kalimat sempurnanya memang itu sudah pasti dibacanya kataba. Tidak mungkin kutub. Ya. Atau bisa saja kutub gak apa-apa. Tapi kurang tepat kalau kutub juga di sana kurang tepat. Ya, masa kutubul mudarrisi qawaid itu sudah salah susunannya. Nah, itu sudah pasti dibaca kataba, dia sebagai fiil madhi mabni lil majhul, afwan lil ma'lum. Ya. Jadi itu nanti jam terbang aja. Kalau sudah dibiasakan sudah pasti seperti kita menentukan ini min atau man. Dalam kalimat ini min atau man. Kita nggak tahu gitu kan. Kita bisa membaca itu min atau man itu tergantung dari siyaqul kalam. Dari susunan kata-kata yang sebelumnya atau kata-kata yang setelahnya. Begitu ya Khi Jaka, insya Allah nanti jam terbang itu kita bisa membaca itu kataba atau kutiba itu tergantung dari kalimat-kalimat setelahnya. Karena kalimat-kalimat setelahnya ada di sana, ada fa'il, ada maf'ul bih, itu sudah dipastikan dibacanya fi'il madhi. Wa naqul kataba. Ya. Oke. Yang betul dengan jawaban yang ini silahkan kasih tanda ya. Yang salahnya juga kasih tanda. Pokoknya salah satu dihitung salah nomornya. Oke. Ini evaluasi aja ya, evaluasi aja. Naam. Badahu akhi siapa ya? Paruhiyat dulu aja, Paruhiyat. Silakan. Ya, punten sad kamerana teh muncul. Iya, semua. Gua salat Aisyatu komiso. Aisyah telah mencuci baju. Kemeja. Iya. Mana file? Filenya Aisyah. Aisyah. Mana maf'ul bihnya? Maf'ulnya komiso. Al-komiso. Taib Saruhiyat. Kenapa di sini fiilnya menggunakan ta? Karena itu Aisyah atau hianya perempuan satu orang. Iya, filenya adalah muannas perempuan. Jadi seperti itu ya bahasa. Dulu saya ketika awal-awal belajar itu satu pertanyaan bisa lahir 10 jawaban. Wah, terus kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti terus sampai kemudian saya hitung bisa 10 jawaban. Dari satu pertanyaan bisa 10 jawaban. Begitu juga kayak tadi saya tanya ke saya Riyad, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Begitu. Oke, saya kasih harokat ya.
Gosalat. Aisyatu tidak boleh bertanwin. Awas, Aisyah. Jadi setiap jadi kita langsung praktek ke teks ya. Jadi apa-apa yang kurang di kitab yang kurang di kitab An-Nahwu As-Shaghir ini kita lengkapi di latihan. Nah, jadi setiap menemukan nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Ya. Dalam bahasa Arab, semua nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Kecuali hanya beberapa saja di antaranya Hindun. Itu kan kalau Hindun itu boleh bertanwin. Nah, selain dari itu tidak boleh bertanwin. Fanakul Aisyatu. Wala naqulu Aisyatun, hada khata. Kalau kita mengatakan Aisyatun, Aisyatan, Aisyatin itu salah. Pilihannya dua, Aisyatu atau Aisyata. Kalau marfunya Aisyatu, mansubnya Aisyata, majlurnya Aisyati, hakadha. Nah, al-qamis di sini jadi maf'ul bih. Oke. Al-qamis maf'ul bih, Aisyah di sini dia jadi fa'il. Atau nuhun Pak Ruhyat. Misal. Nah, mumtaz. Baik, setelahnya kemudian Bu Khatim. Ada Bu Khatim? Pamagatan. Oh, Khatim itu pemain. Nya larasnya. Ibuna tapi dinanami nama tadi teh? Nya ieu mah nami putrana. Khatim. Oh, gitu. Tapi kan eta aku nama larasnya. Sok Khatim. Putra manawi teh istri. Ayo nami aslina. Khatim, ainu ibu mah Lilis, Bu Lilis. Oh iya. Masya Allah. Duaan, Ustaz. Oh, jadi siapa namanya antum? Siapa namanya? Khatim. Khatim itu Fail Al-Zaki. Iya. Nah, ini tufail itu sigotas gitu. Antum tahu arti tufail apa? Kang Tad. Apa arti tufail? Anak kecil. Anak kecil ya. Tiflun dan tufail itu, jadi kalau tiflun itu di atas tufail. Kalau tufail itu di bawah tifal. Nah, kayak begitu ya. Jadi tiflun itu artinya kan balita. Nah, di bawah balita lagi itu artinya tufail. Nah, begitu ya. Tapi ini sudah gede, bukan balita lagi. Tapi Ustaz kan sahabat Tufail teh maksud ibu mah. Oh, mohon. Panginten dulu. Tapi dari segi logo, dari segi penuturan bahasa, Tufail itu adalah tasgir dari tiflun. Nah, begitu ya. Atur. Baik, akhi Tufail. Kelahiran tahun berapa? 2005. Oh, 2005. Alhamdulillah. Mungkin paling muda ya di sini 2005. Anak 2000 genap. Sekarang sekolah di mana? PPI Majalaya. Majalaya, alhamdulillah. Apa namanya? Rumah di mana? Di Majalaya sama. Nih, alhamdulillah. Dari mana tahu informasinya, akhi? Iya, diajak ku ibu. Oh, diajak ku ibu. Ibu terang di mana tuh ya, Tata? Alumni Ustaz. Kumaha? Di alumni terangnya di alumni kan ibu alumni PPI Pajagalan angkatan 87 sami sareng. Oh, alhamdulillah mohon ya. Alhamdulillah. Baik, fadal akhi Ikra. Sami'a Abbasu. Ibu tahu ngaka di pasihan sapaat, tenang heula. Sami'a Abbasul adzana wadahabi ila masjid wadahaba ila masjidi. Gak apa-apa, silakan. Cari dulu mana filenya. Filenya Abbasu. Abbas ya. Ini file. Terus maf'ul bihnya? Adzana. Al-adzana. Oke. Ini sami'a fi'il apa? Akhi Tufail? Fi'il madi. Fi'il madi. Maklum mau majhul? Maklum. Maklum. Kalau maklum berarti kedepannya fa'il. Baik. Tadi ada yang ini ya. Tadi ada yang kurang sempurna ya. Seharusnya bacanya begini.
Sami'a Abbas, tapi secara umum sudah betul. Sami'a Abbasun. Nah, begitu. Jadi kalau nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Kalau nama laki-laki itu boleh bertanwin. Itu kan kebalikannya. Oke, di sini Al-Abbasun Al-Azana. Wa dhahaba ilal masjid, hakadha. Jadi sami'a di sini fi'il madhi ma'lum, wal fi'lu al-madhi lil ma'lum yahtaj ila al-fa'il, membutuhkan kepada fa'il. Aina fa'il fi hadhil jumlah? Abbas. Nah, ini fa'ilnya. Mana maf'ul bihnya? Al-azana. Jadi kalau kita mengucapkan al-azanu itu kurang tepat, gitu kan? Karena dia sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu harus mansub. Kalau mufrad tanda mansubnya fathah. Hakadha. Sami'a Abbasun al-azana wa dhahaba ilal masjid. Oke. Syukran ya, akhi. Syukran, Ustaz. Baik, ba'dahu Ibu Ade Nurmillah. Nomor 6 ya. Akala Usamatu Sarida. Ibu bisa dihidupkan videonya? Oh iya, lupa. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Akala Usamatu Sarida wa akalat zaujatuhul indaba. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu ya. Ini yang ditanyakan oleh Ibu ya, via apa? Ya grup yang lain. Ibu nah narosna dina grup anu sanes Ibu. Oh gitu. Nya Ibu narosna dina grup anu itu nu sebelah deui nah asal anak Oh iya, narosna dina grup. Eta teh ieu nanti cover sih jangan. Baik. Ulangi lagi Ibu Ade Nurmillah, afwan, ulangi lagi. Kariri maratan ukhra. Akala Usamatu Sarida wa akalat zaujatuhul inaba. Iya. Oke, mana di sini fiilnya? Failnya mana? Fiilnya Usama dan Usama. Maf'ul bihnya? Asarida. Asarida. Dan kemudian di sini mana failnya? Failnya Usama. Bukan, setelahnya, kalimat setelahnya. Wa akalat zaujatuhu alinaba. Mana failnya? Zaujatu. Zaujatu. Mana maf'ul bih? Asarida dan al-inaba. Al-inaba. Taib. Ibu Ade, limadza kalimatu Usama biduni tanwin? Karena bersambung dengan alif lam asarida. La. Hadhihi laysat jawabah. Hadhihi laysat ijabah sahihah. Ini bukan jawaban ini jawaban yang kurang tepat. Kenapa Usamah tidak bertanwin? Perempuan gitu? Bukan. Usamah ismu rajul. Sama ismu rajul. Tamah butuh. Jadi begini, coba lihat yang atas, Abbas. Ini bertanwin kan? Iya. Nah, ini Usama juga nama laki-laki, tapi tidak bertanwin. Catatan yang baru. Setiap nama laki-laki itu semuanya bertanwin kecuali nama laki-laki yang berta marbuthah. Itu ya rumusnya. Jadi saya kasih contoh-contoh yang langsung praktek ke teks. Jadi setiap nama laki-laki yang berta marbuthah itu tidak boleh bertanwin. Selain itu semuanya bertanwin. Coba kita sebutkan nama-nama laki-laki yang berta marbuthah selain dari Usama. Usama, kemudian Ikrimah. Siapa lagi? Tolhah, gitu kan? Muawiyah. Atau bantosan abdi, noni. Abbasiyah. Abbasiyah, boleh. Abbasiyah itu bukannya itu Abbasiyah itu nisbah itu. Hurairah. Iya, betul. Itu tasghir dari Hurrah. Bukhari. Aina at-marbuthah fi hadhil kalimah ya khijaka. Jadi semua nama yang bertamarbuthah tidak boleh bertanwin, yang laki-laki ya. Fanaqul akala Usama tuh. Di sini bukan mudhaf Usama. Tapi memang dia hukum asalnya seperti itu, tidak boleh bertanwin. Oke.
kita kasih bagaimana Ibu Ade menerjemahkannya? Usama makan bubur, istrinya makan anggur. Iya, gitu kan. Jadi lebih banyak gizinya yang mana? Anggur. Akala Usamatu atsarida. Atsarida di mana bubur? Wa akala bubur teh pami kapungkur nuju kuliah. Bahasa Arabnya bubur. Ruz buyatah katanya. Ruz itu kan beras. Ruz buyatah. Ala inaba. Begini ya. Di sini maf'ul bihnya pertama as-sarida, yang kedua adalah al-inaba, kemudian fa'il yaitu Usama, yang kedua adalah zaujatuh. Nah, zaujat itu sebetulnya fa'ilnya zaujahnya ya. Zaujatuhnya sebetulnya fa'ilnya. Kalau ha di sini dia jadi domir muttasil fi mahali jarrin mudhofun ilaih. Itu kan? Di sini fa'ilnya adalah zaujah. Kemudian dimudofkan, maka dia tidak boleh beralif lam dan bertanwin. Salah kalau misalnya kita mengatakan al-zaujatuhu, itu gak boleh. Karena kalau misalnya bersambung dengan bomir, isim, maka alif lamnya hilang. Seperti misalnya al-baitu, hadahwa isim. Itu kan? Ketika misalnya bersambung, idza kanat tasala bi isim domir, misal al-baituhu, itu tidak boleh menggunakan alif lam. Al-baituhu itu gak boleh. Karena sudah ada domir. Kalau sudah ada domir tidak boleh menggunakan alif lam. Oke. Akala Usamatu sarida wa akalat zaujatuhu al-inaba. Usamah makan bubur, sedangkan istrinya makan anggur, itu kan. Jadi mengalah ini suaminya Usama. Lebih baik dia makan bubur daripada makan. Nah, syukran Ibu Ade Nurmila. Ada Ibu Ade Nurmila dari mana? Sukabumi. Dari Sukabumi. Alhamdulillah. Oke, syukran. Ba'daha Syekh Nono. Syekh Nono. Ya, Ustaz. Nomor 7 ya? Ya, nomor 7. Qatal falahu fil bustanil hayati bil hajari. Iya, coba. Mana filenya? Filenya al falahu. Mana maf'ul bihnya? Al hayati. Masa maf'ul bih dibacanya majzur, Syekh? Al hayata. Al hayata. Nah, Al hayata. Ular ya. Orai. Bahasa Cirebon nama orai, Syekh. Orai. Nama-nama ular dalam bahasa Arab itu ada 700 ya. Itu bukan spesies, bukan jenis ya. Bukan contoh misalnya ular kobra, ular kobra, ular ular sawah misalnya, ular apa itu sudah beda jenis. Ini mah ularnya saja. Itu ularnya saja produk itu ada 700. Ya. Itu bahasa Arab hebatnya. Ular saja ada 700 ya. Silakan Pak Ruhyat baru tahu al-hayyah 1. Al-hayyah itu ular secara umum ya. Jadi seperti kita mengucapkan ular dalam bahasa Arab al-hayyah. Kalau ular besar bahasa Arabnya apa? Al-kabir. Dalam penuturan Arab itu tidak dikenal dengan istilah al-hayyah al-kabirah. Enggak. Tapi istilahnya itu su'ban. Su'ban ular besar. Jadi tidak semua menerjemahkan ke dalam bahasa Arab itu harus seperti bahasa Indonesia. Ular besar. Ular al-hayyah. Besar kabir. Al-hayyah al-kabirah. Jalan, torik. Kalau jalan-jalan, torik-torik, bukan begitu, gitu kan? Misalnya seperti saya sering menemukan para orang yang baru bertutur kata bahasa Arab, ketika dia bertanya kepada mengajak ngobrol dengan saya, Ustadz, uridu an azuro ila baiti anta walakin ani goir ladit, katanya. Apa itu tidak? Walakin ani goir ladit.
Akan tetapi saya merasa tidak enak katanya. Jadi diterjemahkan secara bahasa Indonesia. Walakinani ghair ladid. Ghair itu tidak, artinya ladid itu lezat. Nah, itu salah penuturunannya. Jadi nanti kita belajar di pembahasan uslub nanti ada beberapa kata-kata yang memang tidak mengikuti bahasa Indonesia tapi mengikuti aturan budaya-budaya Arab. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Ketika hayyah itu artinya ularnya ular biasa aja secara umum hayyah. Tapi kalau ular besar su'ban. Ketika Nabi Musa alaihi salam beliau melemparkan tongkatnya, apa penuturan Al-Qur'an? Fa idza hiya su'ban, itu kan? Maka tiba-tiba kemudian si tongkatnya menjadi ular yang besar. Melebihi besarnya ular-ular para penyihir zaman Firaun. Al-Quran tidak mengatakan faidah hiya al-hayyah al-qabirah, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan faidah hiya su'ban. Tiba-tiba ular tersebut menjadi ular yang besar, kan? Nah, idza di sana jangan diterjemahkan apabila, karena idza di sana itu adalah idza pujaiyah, artinya tiba-tiba. Gitu kan? Nah, begitu ya. Jadi maf'ul bihnya dibacanya mansub, yaitu al-hayyata. Hayyata. Oke, saya kasih harokat ya. Qatala al-fallahu fil bustani al-hayyata bil hajari. Hakadha. Jadi ini maf'ul bihnya diakhirkan ya. Asalnya kalimatnya begini. Qatala al-fallahu al-hayyata bil hajari. Asalnya kayak gitu. Kemudian maf'ul bihnya diakhirkan, al-fadlahnya, jar majrurnya itu lebih diawalkan. Ini ada maksud tertentu ya, tapi ini nanti kajinya di ilmu ma'ani. Oke, al-fallahu di sini dia fa'il. Kemudian al-hayyah di sini dia jadi maf'ul bih. Hakadha. Nah, sekarang Ibu Aisyah. Ustad, iya kela. Diraba-raba Ustad. Mangga. Hal yumkin an tadhari wajhak ya Ibu Is. Anal mara wajhak. Hakadha. Nah. Udah Ustad. Hafidot. Enggak kelihatan nih. Oh, enggak kelihatan tapi udah di ini. Tuh, tidak mau Ustad. Oh, udah ada. Nah. Ya, silakan Ibu. Hafidot tolabu asamaniatu asrin apa Ustad? Juz'a minal Qur'an. Asyara. Oh, asyara. Oh, samaniata asyara. Babacana naon? Murid-murid itu menghafal 18 juz dari Quran. Iya, Ustaz. Ini minnya nggak usah diterjemahkan, Bu. Binnya nggak usah diterjemahkan. 18 juz Quran. 18 juz Al-Quran. Oke. Nah. Mana di sana failnya? Failnya at-tolabu. At-tulab. Mana maf'ul bihnya? Nah, maf'ul bihnya juz A gitu Ustaz. Ya maf'ul bihnya adalah sama niyata maf'ul bihnya. Niyata. Oh. Coba saya ini ya. Coba Ustaz. Jadi begini. Hafidho at-tulla afwan. Hafidhatulabu sama niyata asyra juz'an minal Quran. Salah ya. Ini Quran. Hakadha. Baik. Coba perhatikan. Di sini mana failnya? Atulab kan? Atulab. Nah, di sini failnya adalah atulab. Oke. Mana maf'ul bihnya? Asamaniyat. Maf'ul bihnya adalah samaniyata. Ini adalah maf'ul bih samaniyata. Coba perhatikan. Hafidhu at-tullabu samaniyata asyara. Kenapa di sini asyara mansub Ibu Is? Kalau samaniyata dia mansub begini Ibu Is. Samaniyata itu boleh dhammah? Boleh tidak dhammah? Enggak boleh kayaknya Ustaz. Kela.
Bukan. Kalau misalnya andai kata Boleh, tidak ada boleh. kata hafidatul lab, tidak ada kata hafidatul lab, itu boleh dibaca dhammah. Sama niata kayaknya boleh Ustaz, tapi teu yakin abdina Ustaz. Jantan kumaha tuh tah. Aduh. Mau diraba-raba Ustaz kena Nah, aya. jadi apa? Jadi bilangan belasan 11 sampai 19 itu disebutnya adat tarkibi, atau adat tartibi. Afwan, bukan tarkib ya, adat tartibi. Nah, bilangan 11 sampai 19 itu dia mabni ala fathi. Ya. Jadi meskipun dia marfu sama niata dibacanya. Mansub apalagi tetap sama niata. Dibaca majrur tetap sama niata. Jadi meskipun di sini ada huruf jar fi sama niata dibacanya, bukan fi sama niati. Tetap Bilangan 11 sampai 19. Itu kan. Nah, bilangan 11 sampai 19 itu adalah mabni ala fathi. Kecuali bilangan 12. Bilangan 12 saja yang mu'rab, yang berubah. Itu kan? Sekali lagi, bilangan 11 sampai 19 itu mabni, kecuali yang angka 12-nya saja. Itu yang mu'rab. Makanya nanti akan ada perubahan-perubahan i'rabnya ketika angka 12. Itu kan? Nah, oke, sekarang kita jawab bareng-bareng saja ya, karena ini belum diterangkan, tapi kita prakteknya langsung ke lapangan. Oke, ini sama niata muzakkar muannas. Muannas. Kalau asyara? Muzakkar. Kalau juz'an? Muzakkar. Coba lihat. Oke, di sini coba juz'an di sini jadi apa? Kenapa dia mansub? Juz'an jadi apa? Maf'ul bi. Silakan semuanya kita diskusi. Kasihan kalau ke Ibu Aisyah aja, kasihan. Kita banyak. Tadi Ibu Is sudah jawab kan? Mudah. Yang jelas Ibu Is tadi udah bisa menjawab fa'il dan maf'ul bi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lainnya. Juz'an di sini jadi apa? Yang lainnya. Maf'ul. Maf'ul bi-nya sudah, Ibu. Maf'ul bi-nya sudah sama niata. Khalas, intah. Mudaf tidak mungkin tanwin. Khobar tidak mungkin mansub. Khobar selalu marfu'. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mana fi'ilnya? Ibutan. Kalau maf'ul mutlak mana fi'il yang seragam dengan juz'an? Eta sanu ngajawab maf'ul mutlak teh acan belajar maf'ul mutlak. Diraba-raba teh ajar Bu Is. Mata kula diraba. Is. Juz'an jadi apa di sana? Dia jadi tamyiz. Tamyiz. Jadi angka 11 sampai angka 99 kata setelah dari angka itu disebutnya tamyiz, dan setiap tamyiz itu adalah mansub. Dan mufrad, tidak boleh jamak, mufrad. Ya. Oke, itu nanti mengenai angka ada aturannya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita belajar bab angka. Itu aturan-aturannya detail dalam bahasa Arab angkanya. Makanya kalau kita bisa berbahasa Arab sekarang, insya Allah andai kata Nabi SAW ada, Umar bin Khattab ada, itu kan kita bisa berdialog dengan mereka dengan bahasa Arab yang sedang kita pelajari saat ini. Bahkan dengan Abu Jahal kita bisa berdialog. Kaifahaluk ya Aba Jahlin, itu kan? Ajak ngobrol itu Abu Jahal dengan bahasa Arab yang sedang kita pelajari, itu kan? Nah, jadi juz'an di sini adalah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz bilangan 11 sampai 19. Bagaimana? Itu yang dikasih hijaunya, kenapa hanya tamaniyah aja, asaronya? Iya, karena itu ada dua bagian, Bu. Ada dua bagian. Kan satu itu sebenarnya satu kalimat. Enggak, itu dua sebetulnya. Itu kelihatannya satu kalimat, tapi itu dua. Samaniyah dan asyar. Gitu. Dua itu, makanya ini samaniyah disebut adat awal, asyar disebutnya adat tsani. Begitu, Ibu.
Dan kenapa? Coba sekarang saya tanya, kenapa samaniyata di sini muannas? Sesuai kaidahnya tadi. Bagaimana kaidahnya, Ibu? Tadi Teh Ustaz ngajelaskan tapi hilaf. Tak Nah, marbut. samaniyata kenapa di sini muannas? Kenapa asyara di sini muzakkar gitu kan? Juz'annya mudakar. Coba lihat di sini tamyiznya, ma'dudnya. Ini tamyiznya muzakkar muannas. Mudakar. Muzakkar. Kalau misalnya tamyiznya muzakkar, maka angka pertamanya harus muannas. Nah, begitu. Paham ya? Iya. Hilaf. Kemudian angka yang kedua Iya. asyar, ini harus sama dengan tamyiznya yaitu juz'an muzakkar. Oke, saya kasih contoh misalnya, saya kasih contoh. Nah, di sini misalnya ya. 13 sekolah bahasa Arabnya. Salasa atau salasata? Salasa asarota. Asrota. Salasa asrota madrasatan. Nah, ini adanya kayak gini. Salasa asrota madrasatan. Nah, itu kan. Kenapa di sini salasa? Nterobo gitu kan? Kenapa di sini salasa? Karena tamyiznya muannas. Kalau tamyiznya muannas maka harus bertentangan. Salasanya itu muzakkar. Itu kan? Kemudian angka yang kedua harus sama dengan tamyiznya, karena ini muannas maka angka kedua juga harus asrota muannas. Itu kan? Nah, begitu ya. Itu sedikit mengenai pengenalan mengenai adad. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi atullaba di sini dia jadi fa'il, samaniyata di sini jadi maf'ul bih. Kenapa katanya yang dikasih hijaunya maf'ul bihnya cuma satu? Karena ini beda kalimatnya, Ibu. Ya, itu dua kata. Oke, begitu ya. Nah, itu mengenai adad. Bagaimana? Juz'an kenapa nggak pakai alif? Tanwin Ya, fathah? karena ini hamzah. Nggak bisa, kalau hamzah nggak bisa pakai alif. Oh. Selain Berarti dari hamzah hilang. boleh pakai alif. Oh, iya. Ya. Kecuali alif boleh pakai hamzah ya, Pak Ustaz. Ya. Jadi semua tanwin fathah itu harus menggunakan alif. Kecuali dua, yaitu dua ya, hamzah dan tamar butoh. Kalau misalnya kita lihat misalnya contoh misalnya baitan. Nah, baitan di sini nggak boleh nulisnya gini, nggak boleh, harus pakai alif. Baitan, itu kan. Kemudian misalnya masjidan. Nah, ini harus pakai alif, itu kan. Kecuali dua, seperti tadi misalnya juz'an. Nah, ini nggak usah pakai alif dan tamar buto ya, madrasatan. Nggak boleh gini nulisnya, nggak boleh. Nah, begitu itu di ilmu imla ya. Itu di ilmu imla. Oke. Syukron Ibu Iis ya. Hafidatul lab samaniyata asar juz'an minal Qur'an ya. Para mahasiswa itu telah hafal 18 juz Al-Qur'an. Mudah-mudahan di sini kita hafalannya banyak ya. Oke. Berikutnya ada yang belum? Siapa yang belum? Khairul Hamid. Anta Khairul Hamid. Silahkan akhi Khairul Hamid. Ya Ustaz. Coba hidupkan videonya. Ya. Saya coba. Ya, nuju di mana ya, Tak? Di kantor. Mangga. Akarimatu doroba banatahu. Nah. Ulangi lagi. Akarimatu doroba banatahu. Nah, kurang tepat. Ini harusnya dibacanya ikrimatu. Oh, ikrimatu. Ya, ikrimatu. Ikrimatu doroba banatahu. Nah, ini suka bingung Ustaz, banatahu. Ini dibacanya bintahu. Oh, bintahu.
Jadi memang pengalaman saya ya, penyebab terjadi kebingungan dalam membaca teks itu adalah kita kurangnya penguasaan kosakata. Kosakata kita kurang. Karena bahasa Arab itu bukan hanya berbicara mengenai tata bahasa grammarnya saja, kaidah nahwu sharafnya saja, tapi juga harus kosakata. Dan kosakata itu bisa kita pahami, bisa kita hafal secara sendirinya dengan banyak berinteraksi. Kalau sering berinteraksi, sering ketemu, itu kan. Saya sedang mengumpamakan kalau kita punya teman di SD dulu, begitu masuk SD, teman di SD itu ada 50 orang. Kita tidak kenal 50 orang itu siapa aja. Tapi karena kita sering ketemu, kita sering mendengar suaranya, ya, bahkan ya tiap hari, bahkan sudah kita usia SMP mungkin dari sejak SD sampai kemudian SMP sudah lama tidak ketemu, kita bisa memprediksi dan yakin bahwa si itu orang yang sedang jalan kaki itu adalah si A misalnya. Kenapa kita bisa yakin orang tersebut si A? Karena kita sudah lama berinteraksi. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab, saya sendiri tidak pernah menghafal. Dulu memang kosakata itu dihafal dulu. Kalau sekarang saya capek kalau menghafal kosakata itu, tapi saya seringnya menggunakan kosakata lewat banyak membaca, lewat banyak menulis, lewat banyak mendengar, itu kan, sehingga kosakata tersebut mudah untuk dihafal. Begitu juga ketika kita kecil, gitu kan, kita tidak pernah menghafal kosakata, tapi kita sering menggunakan kosakata. Nah, karena sering menggunakan kosakata itulah kita nanti akan bisa berbahasa. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi Khairul Hamid ini dibacanya Ikrimah. Ikrimah itu nama laki-laki. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Nama laki-laki tidak boleh bertanwin kalau ada tamar buto. Jadi Ikrimatu. Oke, Ikrimatu daraba bintahu. Apa artinya akhi Khairul Hamid? Ikrimah memukul bintahu. Bintahu itu nama Anaknya. Putrinya. Putrinya. Memukul anaknya. Iya, memukul anaknya. Baik, mana di sini filenya? Ikrimah tuh. Nah, ingat definisi file itu isim yang terletak sesudah fiil ma'lum, bukan sebelum, tapi setelah. Jadi ikrimah di sini bukan file. Oh. Mana filenya? Doroba. Maujud. Goiru maujud. Maujud. File maujud. Mana filenya? Bintu. Domir mustatir. Domir mustatir. Dalam doroba ini ada domir huwa. Cuman mustatir. Ya. Tidak terlihat. Tapi ada. Karena tidak selamanya yang tidak terlihat itu tidak ada kan? Ya. Tidak selamanya yang ada itu terlihat. Paham? Tidak selamanya yang ada itu bisa terlihat. Nah, kasusnya adalah contoh dalam doroba. Ini adalah huwa. Huwa. Ada, tapi tidak terlihat. Gerak cobian akhi Khairul Hamid jum gerak ayah doroba ulang jum gerak ayah huwa. Ya doroba. Oh kan ada huwa. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi ada lah yang apa aja gitu. Baru ditinggal. Nah, doroba ini adalah domir mustatir huwa. Nah, failnya adalah huwa. Oke, kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda. Oke, lanjut dulu aja. Nah, di sini binta jadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Doroba di sini jadi fiilnya. Akhi Khairul Tanjung, rumah di mana? Di Cikalong, Ustaz. Khairul Hamid di mana? Cikalong Wetan. Cikalong Wetan itu Cianjur. Yang ke arah Purwakarta perbatasan. Oh, yang ada ke Purwakarta. Iya. Oh, bukan yang mau ke Cianjur ya? Cikalong Kulon itu mah. Cikalong Kulon ya. Cikalong Kulon mah itu ya yang mau ke apa? Ke Cirata ya? Ya ini Cikalong Wetan Ustaz yang mau. Kelahiran tahun berapa? 91. 91. Alhamdulillah. Baik, dulu sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab? Pernah Ustaz, cuman ya gitu lupa-lupa lagi, jarang dipakai. Oke ya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Termasuk saya masih belajar. Baik, kita kembali ke awal. Fadhal akhi Jajang.
Al-auladu syaribul asira al-burtuqali. Nah, Ya, terjemahkan. anak-anak meminum jus jeruk. Iya. Jus apa? Jus jeruk. Jus jeruk. Sahih. Mana fa'il? Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu. Bukan mustatir. Syaribu. Domir bukan mustatir itu ya, tapi domir muttasil. Baris. Wawu. Ya, al-wawu di sana fa'ilnya. Nah, Ustaz. Nah, di sana fa'ilnya adalah wawu ya. Oke. Mana maf'ul bihnya? Asiro. Nah, di sana asiro jadi maf'ul bi. Al-auladu. Nah, kalau al-auladu di sini bukan fa'il ya, dia adalah mubtada. Karena isim di awal itu adalah mubtada. Baik, khalas ya. Alhamdulillah kita baru selesai 10 berikut nanti tadi panjangnya kita mengembangkan ya. Gak apa-apa supaya karena kita terbatas di kitab Nahwu Shaghir ini, makanya saya tadi terangkan apa-apa yang menjadi kekurangan di kitab Nahwu Shaghir itu. Oke, itu tadi tentang fi'il dan fa'il kemudian maf'ul bih. Sekarang kita lanjut ke naibun fa'il ya. Ain al-fi'la al-mabniya lil majhuli wa naiba al-fa'ili fil jumalil atiyah. Tentukanlah fi'il mabni majhul dan naibun fa'il dalam kalimat berikut. Do khatan wahidan tahtal fi'li al-mabni lil majhul wa khataini tahta naibi al-fa'ili washkul akhira kulli minhumma wa tarjim. Letakkanlah satu garis di bawah fi'il mabni majhul, kemudian dua garis di bawah naibun fa'il. Beri harokat lalu terjemahkan. Oke. Silakan Ibu Mangga atau Ibu Mangga. Mohon. Bunyal Islamu ala khomsun. Ada ala. Ala khomsin. Syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamas sholati. Ibu coba ulangi lagi dari awal. Afwan, ulangi lagi dari awal. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadat apa Ustaz? Baca dulu aja. Nanti saya kasih tahu tipsnya ya. Baca dulu aja. Syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas sholati wa ita'iz zakatu wal hajju wa saumu ramadana. Terjemahkan Ibu, terjemahkan dulu aja. Islam itu dibangun oleh 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan saum Ramadan. Oke. Di sini mana fi'il majhulnya mana? Bunia. Mana naibun fa'ilnya? Ini teh antara di Islamu, tapi abdi terang di mana? Jadi ingat definisi naibun fa'il itu adalah isim yang terletak sesudah fi'il majhul, berarti al-islamu di sini. Naibun fa'ilnya al-islamu. Oke, saya kasih harokat ya. Sampai sini Ibu tadi sudah Oke. Buniyal Islamu ala khamsin. Afwan. Ala khamsin. Sampai sini Ibu tadi sudah betul. Sampai sini. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Oke. Bunia di sini. Afwan. Ya, naibun fa'ilnya adalah al-Islam. Nah, karena dia terletak sesudah fi'il majhul. Cara membuat fi'il majhul kan kalau fi'il madhi awalnya di dhammah sebelum harokat akhir di kasroh gitu kan?
Jadi bunia. Nah, bunia di sini dia jadi Majhul. fi'il madi majhul. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara. Oke. Sekarang Ibu Om, kenapa khamsin di sini harokatnya kasroh? Ada itu huruf jar. Ada huruf jar yaitu ala. Nah, coba lihat. Setelah khamsin ini kan ada titik 2 ya? Ya. Ada titik 2. Maka kalau misalnya ada titik 2 ini, ke depannya itu harokatnya ngikut kepada sebelum yang titik 2. Begitu? Berarti sahadati. Sahadati. Nah, begitu ya. Kalau ditanya i'rabnya jadi apa? Coba ada yang tahu? Halo? I'rabnya jadi apa? I'rabnya? Dia jadi badal istilahnya ya. Oh iya, bukan ataf ya. Jadi badal ya. Istilahnya jadi badal. Jadi kalau definisinya panjang, definisinya panjang, yang jelas kata yang setelah titik 2 itu ngikut kepada kata yang sebelum titik 2 i'rabnya. Namanya adalah badal. Kita nanti insya Allah belajar badal di pembahasan mukamilat. Ya. Jadi bacanya ini syahadati. Nah, begitu ya. Sahadatin an la ilaha illallah wa an Muhammadan Rasulullah. anna Muhammadan Rasulullah. Dia jadi khobar anna. Ini isim annanya. Rasulullah jadi khobar anna. Begitu ya. Nah, coba lihat ada huruf waw ya. Betul ada huruf waw? Iya. Nah, huruf waw ini coba perhatikan. Huruf waw ini dia memberikan fungsi, coba lihat. Di antara makna huruf waw, dia memberikan fungsi memberi harokat setelahnya dengan melihat harokat yang sebelumnya. Oke, sebelum waw di sini apa? Coba. Nah, ini kesyahadah. Sebelum waw apa? Tanwin. Kasroh. Majrur. Berarti kata setelah waw? Kasroh. Dan, coba perhatikan. Dan, ketika nanti ada huruf waw setelahnya lagi, maka harokatnya sama harus kasroh. Begitu ya? Anakul ikomatis solati. Wa ada wa lagi. Nah. Iz zakati. Ada wa lagi. Wal haji. Wal haji. Ada waw lagi. Wa saumi. Robadoni. Dia mudhof ilaih, tapi dia tidak boleh kasroh karena dia goir munsorib, tandanya adalah alif nun. Setiap kata yang berakhiran alif nun itu mamnu minas sorf, tidak boleh bertanwin. Kalau misalnya posisinya majlur, dia tandanya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Bisa dipahami? Ya, Pak Ustaz. Ya, oke. Inilah ya, Bunyal Islam. Ini hadis ya, riwayat. Saya lupa tidak mencantumkan riwayatnya. Bunyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, ya, ibadah haji. Yang terakhir adalah saum Ramadan. Kalau di riwayat lain itu setelah ita'iz zakah, kemudian saum Ramadan, dan yang terakhir adalah al-hajj. Ya. Oke, jadi ini naibun fa'ilnya adalah al-Islam, fi'il majhulnya adalah bunya. Maka menerjemahkannya bukan membangun, tapi dibangun. Ibu paham? Mohon Pak Ustaz. Yang lainnya paham ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Fadal akhi Jaka, ikra. Qatala Ali. Qutila ala radhiyallahu anhu bil Kufati. Ulangi lagi.
Qutila ala radhiyallahu anhu bil Kufati. Kutila apa? Qutila Ali. Alien. Qutila Aliyun. Kutila aliyun, sahih. Qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Bil Kufati, sahih. Coba mana fa'ilnya? Mana fa'il? Aliyun. Mana fa'ilnya? Aliyun. Tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il, tapi naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya Aliyun. Naibul fa'ilnya Ali. Mana fi'il majhulnya? Qutila. Kutila. Oke, kutila fi'il madi majhul, Ali di sini jadi naibul fa'il. Oke, bagaimana menerjemahkannya akhi Jaka? Ali radhiyallahu anhu telah terbunuh di Kufah. Iya, Ali radhiyallahu anhu telah terbunuh di Kufah, itu kan? Ai Kufah di mana? Di mana? Di mana? Naik angkot nomor seberapa? Pami di Bandung. Irak. 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 Ya. Kutila Ali di sana adalah markasnya Syiah ya. Ya. Kutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Ali terbunuh radhiyallahu anhu di Kufah. Ali radhiyallahu an terbunuh di Kufah. Nah, kutila fi'il majhul, Ali naibul fa'il. Agada. Baik. Syukran. Badahu Syekh Ruhiyat. Ulang agengannya pada Serawas. Paruhiatna bade angkat Pak Ustad. Oh, mohon atuh. Terasna. Tufail, akhi Tufail. Ada? Ya Ustad, menuju ibak pun anak bade sekolah. Mangga ku ibu atau so ku ibu. Anu nomor 11 Ustad. Nomor tilo. Mau kita alif tulisan. Ustad naon ieu teh kos Nabi Kobazo. Kubido. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kubizon Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi naonnya fi wahwa atana entenya fi. Oh ini harusnya enggak usah ada kata mi. Fi. Oh. Wahwa ibnu salasa wasinina sanatin. Sanatun, Bu. Salasu sinina sanatun. Duh, katanya hilang. Iya itu, pilih aja sanatin atau sanatun. Sinina wa huwa ibnu salasu wasinina sanatun Ustaz. Sanatun atau sanatin? Upami sanatin mudah pun ileh. Ya, berarti jawabannya adalah sanatin. Sanatan. Bacanya. Oh, sanatan. Oke. Sallallahu alaihi wasallama wa huwa ibnu salasin wasinina sanatan. Mohon. Coba apa arti coba di sini cari dulu mana apa namanya naib failnya. Naib failnya Nabiyu. Nabi. Mohon. Mana naib failnya apa fiil majhulnya? Kubido. Ada fiil maklum nggak di sini? Teu aya Ustaz. Aya sholat. Nah. Oh iya nya sholat fiil madi. Ada dua ya, ada sholat, ada sallama, ini fiil madi. Mohon. Nah, ada. Tapi bukan jadi tema
tidak akan dikaji ya lafaz ini. Taib, apa artinya Ibu? Naonnya Ustaz gitu Naon tadi. nu aya atulah. Oh, dan kemarin nuju di pawon pun anak nu mawi ieu ibu coba da imak. Aduh kubizo na Ustaz dah ya lebang. Kubido itu artinya apa? Diwafatkan. Oh. Bentennya kanggo Nabi mah kan ari ieu teh terang mah tufia. Iya. Kubizo diwafatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah wahwa teh wih deui ka Rasulullah. Nah, coba lihat. Ini yang baru ya. Ada yang baru. Kubida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Wawu di sini tidak berfungsi seperti wawu yang di atas tadi. Oh. Ini adalah namanya wawu hal namanya. Bilhal. Wawu hal. Wawu hal itu bagaimana cara mendeteksi bahwa ini wawu hal? Lihat saja kalau ke depannya ada jumlah ismiyah. Itu kan makanya awas ilmu nahwu itu kita saling seperti berentetan ilmu nahwu itu ya, saling nyambung, ketergantungan. Nah, ini kan jumlah ismiyah ya, huwa ibnu salasin. Itu adalah jumlah ismiyah. Sebelumnya ada wawu. Nah, maka wawu di sini tidak berfungsi seperti yang di atas tadi yang dibaca oleh Ibu Bunyal Islam, yang bukan kayak tadi. Nah, ini namanya wawu hal. Dan wawu hal itu tidak bisa diterjemahkan dan. Sanes wawu atof ya manya. Sanes. Sanes wawu atof. Mohon. Ya, dan wawu hal tidak bisa diterjemahkan dan. Nah, itu kan. Jadi apa namanya? Wawu atof ini wawu apa? Wawu hal ini. Bentar ya, ada pesan dulu dari orang tua saya. Nah, jadi wawu hal ini diterjemahkannya itu dalam ketika artinya. Ya. Artinya ketika atau dalam keadaan, tapi di sini cocoknya artinya ketika. Ketika beliau. Ya. Coba perhatikan. Qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu salasin wa sittina sanatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ya ketika usianya wafat. Ibnu sini artinya usia. Ketika usianya 63 tahun. 63 tahun. Itu kan? 63 tahun. Jadi wawu di sini itu adalah wawu hal. Dari mana kita tahu? Min aina na'rif ana hadihi al-waw wawu hal. Min jumlah ba'daha. Dari kalimat setelahnya, karena kalimatnya jumlah ismiyah, maka di sini adalah wawu hal, artinya ketika atau dalam keadaan atau pada saat. Nabi SAW wafat pada saat usianya 63 tahun. Nah, kenapa sanatan di sini jadi apa sanatan? Janten naon? Tamyiz yang tadi hitungan tamyiz. Ya, jadi bilangan 11 sampai bilangan 99 itu adalah tamyiz, maka harus mufrad dan mansub. Sanatan. Itu kan? Nah, di sini ibnu mudhof, salasin mudhof ilaih, ada wawu. Nah, ini baru wawu atof. Nah, maka kedepannya majlur, sittina. Itu kan? Nabi SAW wafat pada saat usianya 63 tahun. Ya, ini baru dua jenis wawu, wawu hal dan wawu atof. Padahal jenis-jenis wawu itu banyak. Ada wawu hal, wawu ma'iyah, wawu atof, gitu kan? Ada wawu isba, wawu zaidah, kemudian ada wawu istinaf, dan seterusnya. Wawu qasam, itu kan? Dan seterusnya. Nah, itu jenis-jenis huruf wawu. Itu kan? Nah. Oke. Jadi Nabi SAW wafat usianya 63 tahun. Memang sesuai dari hadisnya ya. Kata Nabi SAW, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yazuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang yang melewati itu. Nah, itu kan. Dan ternyata terbukti Nabi SAW wafat usia 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Utsman 80 lebih. Ali 63. Ya rata-rata memang wafatnya usia 60-an.
63. Saya apa namanya? Kalau dipatok usia Nabi itu saya wafat tahun 2062. 2061 saya wafat. Tong akan diaminkan ya deh. 2061. Kalau misalnya ngikut usia Nabi, gitu kan? Di sini ada yang usianya sudah lebih dari 63? Acan sih ganang. Nah, alhamdulillahnya. Nah, mudah-mudahan orang mah ngalangkungan di usia 70 tahun. Mudah-mudahan. Sepada seorang seueur kontribusi na kangge kaum musliminnya. Gitu kan, tapi pami usiana pendek oge teu sawios nu penting usiana produktif sareng kontribusina seueur kangge kaum muslimin. Mending umur pendek tapi soleh, mending umur panjang tapi henteu soleh. Mana? Umur pendek tapi soleh. Umur panjang tapi soleh mending. Itu ya. Jadi di sini wawunya wawu hal terletak sesudah itu karena setelahnya jumlah ismiyah gitu ya. Itu yang baru tadi. Kemudian an-nabi di sini dia jadi naib fa'il, qubida di sana jadi fi'il majhul. Begitu ya ibunya Tufail. Sekarang masih ada waktu ya 5 menit lagi. Kita lanjut ke Ibu Ade Nurmilah. Coba Ibu Ade Nurmilah. Nomor 4 ya. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'at. Coba ulangi lagi, kurang kedengaran. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Laras. La tuftahul maktabatu yaumal jum'ati. Jumu'ati. Apa artinya? Kantor tidak buka pada hari Jumat. Ya, di sini bisa artinya kantor, bisa artinya perpustakaan ya. Oh. Ya. La tuftahu al maktabatu yaumal jum'ati. Mana fi'il majhulnya? Tuftahu. Mana naib fa'ilnya? Al maktabatu. Al maktabatu. Sahih. Kenapa Ibu Ade tadi bacanya yauma? Di sini jadi yauma jadi apa? Harusnya apa? Iya, bebas. Mau apa juga silahkan. Yaumal jumu'ati. Nah. Enak kenapa dibaca gitu? Enak kenapa dibaca gitu sebenarnya. Jadi setiap menemukan kata keterangan waktu dalam bahasa Arab, keterangan waktu itu selalu fathah. Qobla kan keterangan waktu, ba'da keterangan waktu, yauma keterangan waktu kan, lailan keterangan waktu kan, naharon keterangan waktu, sobahan keterangan waktu, itu semuanya dibacanya fathah. Itu kan? Nanti istilahnya itu adalah maf'ul fi, istilahnya nanti di pembahasan mukamilat nanti insyaallah. Setiap menemukan keterangan-keterangan waktu itu harokatnya harus fathah. Yauma di sini jadi mudhof, al-jum'ati jadi mudhof ilaih. Naam, la tuftahu al-maktabatu yaumal jum'ati. Perpustakaan tidak dibuka pada hari Jumat. Nah, karena di sana jadi keterangan waktu, maka yauma jadi fathah, jadi mansub. Baik, syukran Ibu Ade. Sekarang lanjut ke Panunu tadi izin ya. Ibu Iis. Nomor 5-nya Ustaz. La yusmi'al adanu fi baitina. Ulangi lagi. La yusmi'al adanu fi baitina. Ah, ini harusnya dibacanya la yusma'u. Kalau fi'il mudhari itu awalnya sama ya di dhamma, tapi sebelum harokat akhirnya di fathah. Jadi la yusma'u al adanu fi baitina. Nah, coba apa artinya? Tidak mendengar adzan. Di sini kami apa Ustaz? Di rumah kami tidak mendengar adzan gitu. Ustaz sanes. Jadi adzan
tidak kedengar di rumah kami. Ada tidak terdengar di rumah kami. Iya, betul. Jadi al-adzan di sini jadi apa? Al-adan jadi naib fa'il. Naib fa'il. Mana fi'il majhulnya? La yusma'a. Yusma'u. Iya, sip. La yusma'u al-adzanu fi baitina. Tidak terdengar suara adzan di rumah kami. Itu kan? Oke. La yusma'u ya Ustaz. Iya, la yusma'u. Oh, la yusma'u. Oke, karena semuanya sudah kebagian 2 kloter tadi. Kemudian waktu saya harus ke rumah sakit dulu sekarang. Ada hal yang harus diselesaikan. Jadi mungkin kita lanjutkan hari Senin. Hari Senin nggak apa-apa? Sawios. Apa ya? Karena kita sudah selesai waktunya. Kemudian saya harus segera berangkat dulu keluar. Nah, mudah-mudahan nanti kita hari Senin lanjutkan lagi latihannya. Bagi misalnya yang mau mengoreksi jawabannya, silahkan dikoreksi. Bagi yang mau melanjutkan jawaban untuk dibaca ulang lagi dari mulai nomor 6 berikutnya, silahkan. Nanti mungkin nilainya akan kelihat hari Senin. Jadi yang tadi silahkan yang betulkan, yang salah kasih simbol salah, kemudian kekurangannya nanti diperbaiki. Nah, insya ya, silahkan masih ada waktu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan japri. Kada ibu pilih lepat deh ngintu nanya. Hapunten. Itu nah, ka grup eta we, ka grup naon namina teh? Ka grup anu bahas kitab nahwu. Nuhun. Hatur nuhun. Satacan ditutup panginten aya patarosan. Mangga bila aya patarosan. Sementawis teh aya terus ditutup. Oke. Oh, acan. Cukup ya, kalau tidak kita lanjutkan hari Senin. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Diberikan kesabaran, keistiqomahan belajarnya, dan yang paling terpenting mudah-mudahan pertemuan kita ini meskipun hanya mungkin 1 bulan menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, menjadi pertemuan sebagai ladang silaturahmi pahala yang baik insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap terus memurajaah materi-materi yang sudah dipelajari, mulai banyak praktek. Dengan itu mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sedang kita pelajari saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.